Alhamdulillah berjalan gitu. Emang mungkin karena kurang hoki gimana ya, karena saya suka setengah kali ketemu di PUKS. Hobi saya itu healing ya. Saya suka kuliner juga, kepingin punya usaha kuliner tapi nggak berani juga. Saya dua kali usaha bangkrut, pertama pabrik mebel, kedua cafe shop lah. Nah, Pak ditakdirkan masih ikut orang ya. Sampai sekarang saya masih di balai lelang, tadi bawa balai lelang. Jadi kalau teman-teman ada masalah mau lelang bisa konsultasi sama saya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi, karena melelang aset disita bank itu sakit. Ya, saya yang lelang aja sakit, apalagi yang dilelang gitu kan. Nah enak gitu kan. Jadi kita bicara tentang kopi itu sangat 15 tahun terakhir ini Indonesia bisnis kopi cukup booming ya. Tapi begitu kemarin itu pandemi, banyak yang tiarap. Dari ujung patung kuda sampai sini, saya pernah menghitung tahun 2019 itu ada hampir 100 coffee shop, termasuk yang kecil-kecil. Sekarang banyak muncul baru, banyak pula yang berguguran. Nah, saya sedikit nanti kalau semuanya kita ngomong tentang usaha kopi, kita sharingnya. Saya ini bukan coach, bukan pelatih, kita hanya sharing aja, berbagi pengalaman aja. Jadi justru berbagi pengalaman itu enaknya apa? Saya cukup bebas trial kopi, trial alat, punya duit beli alat sendiri, alat saya semua ini udah melebihi coffee shop. Ini kalau saya penyeduh di rumah, penyeduh apa ya, tinggal pilih aja. Jadi yang itu saya bisa improvisasi kali. Dan saya tidak pernah kursus. Saya belajar di Google atau di YouTube. Saya ambil sertifikasi, kan harus ada sertifikat pelatihan Bapak. Saya hanya ikut workshop sama beberapa lomba manual brew dan selalu kalah. Kenapa? Teman-teman barista itu kok sampai khusus lomba. Pokoknya selalu lomba kali ini kalah dengan Pak Lukman. Saya mundurkan diri barista, saya jadi helper aja. Ya, oke, kita mulai. Sebelum nanti tidak banyak praktek, ada beberapa aja mungkin yang dibutuhkan. Ini kan teman-teman orang usaha kuliner ya, sebagai menu sampingan, menu tambahan yang berbahan dasar kopi. Kalau semuanya kita belajar semua metode brewing, itu mungkin 2 hari nggak cukup prakteknya ya. Yang manual brew aja sekitar 16 atau 17 itu. Saya ada beberapa aja. Yang secara umum banyak dipraktekkan di coffee shop. Sebagai contoh ada Starbucks aja, mana ada Starbucks yang pakai manual brew? Dia mesin semua. Hanya satu yang di Gajah Mada pakai manual brew. Starbucks Gajah Mada. Dan beberapa coffee shop yang terkenal juga di Semarang ini manual brew nggak banyak, kan paling Kalista, P60. Beberapa aja, kita sampai detail nggak banyak nggak. Yang pakai alat ini aja, yang sajian seperti ini itu hanya excelso. Saya juga nggak apa ya. Excelso nyajiannya pakai ini namanya sifon. Nah, kalau di Starbucks Gajah Mada pakai alat ini, tapi penyajiannya udah disitu dalam bentuk server, tidak saja seperti ini. Kalau yang di excelso ini yang sajikan di depan customer. Oke, kita bisa langsung mulai materi. Nah, materinya hanya tentang kopi aja. Kopi itu sebelum mulai kita tentang kopi. Indonesia itu penghasil kopi yang cukup terbesar, nomor 3 di dunia. Tapi kenapa harganya tidak bisa mendunia? Kopi terenak katanya sebenarnya Gayo. Tapi yang termahal kenapa Penama Geisha? Penama Geisha satu cangkir gini, 250.000. Di cafe shop itu, di Semarang nggak ada. Di harganya, saya selalu mengikuti perkembangan harga kopi dunia di Singapura itu. Agustus ada lagi lelang tahun kemarin itu. Kopi terenak katanya Gayo. Tapi kenapa harganya cuma $9,9 per kilogram green bean? Penama Geisha hampir $90 per kilogram, 10%-nya.
Kenapa bisa seperti itu? Dan perbincangan kemarin waktu sebelum pandemi di Kopi di Jawa Tengah ada kopi nganggur robusta di Temanggung hampir 300 ton. Makanya ini tugas kemarin kebetulan saya ngobrol dengan adilnya Dirjen UMKM Menkop. Saya cerita aja sebelum masuk ke materi ya. Tahun 2019 saya audiensi dengan Pak Ganjar, suguhi kopi. Pak Ganjar agak sakit, Mas, mosok Gubernur Jawa Tengah kopinya kapal api, ora izin loh. Jawa Tengah itu banyak kopi enak, kopi Temanggung, kopi Gunung Kelir, kopi Tembur Jepara, kopi mana? Sama contoh, belum ada. Banyak panggung, banyak panggung ya, ya. Jadi paling kopi kalau untuk kopi blend, post blend untuk bahan kopi susu, saya selalu menggunakan kopi Temanggung plus Gayo atau Temanggung plus Sidikala. Karena Temanggung untuk robusta cukup apa namanya cukup mantap lah kalau dikerja bos. Belum ya? Oh, udah. Oke, langsung aja. Kita mau contoh kopi dulu, saya sampaikan tadi. Ya, kalau komoditi yang saya sampaikan tadi itu di komoditi kopi itu Indonesia nomor 2 atau nomor 3 dunia. Kenapa? Pada saat di Indonesia orang lebih suka nongkrong di Starbucks. Yang sering balik kayak kopi Italia sama kopi Amazon. Padahal di Starbucks pusatnya di Seattle sana tidak ada kopi selain kopi Indonesia. Sumatera kopi Sumatera, kopi Sulawesi, kopi Bali, seperti itu. Jadi Indonesia itu kadang-kadang orangnya apa ya? Orang nongkrong di Starbucks itu tidak menikmati kopi, tapi value. Ya, sama kopinya. Kalau kita sama-sama kopi, kita suka kopinya itu. Kalau di cover, saya lebih suka kopinya kopi point. Karena saya menikmati hanya di Americano aja. Cuman Starbucks itu hanya ada pahitnya aja. Dan gengsi ya. Kopi tak cangkir, 35 kota mulai. Padahal orang produksi tidak akan ngomong. Keuntungan kopi itu minimal 100%. Kopi, saya agak bebas saja ngomong janji jiwa kopi kenangan itu HPP-nya maksimal itu 8.000. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Dan mohon maaf kalau ada yang profesi barista, saya diingatkan aja kalau salah, kalau saya membuat barista. Karena beda. Karena ada klien ini juga bukan kita melihat mengatakan profesi barista. Banyak sekali teman-teman yang berprofesi sebagai barista, dia nggak menguasai apa itu basicnya kopi. Kadang-kadang nanyain bedanya Americano sama apa namanya long black-nya nggak tahu. Apa bedanya latte sama cappuccino sama piccolo. Long black sama Americano sama-sama kopi hitam kayak banyu. Sama-sama basicnya adalah espresso. Mau bedanya, long black itu banyu panas lagi espresso, Americano espresso kayak banyu panas. Kalau udah mix rasanya sama, cuma di permukaannya agak sedikit beda. Bedanya latte sama cappuccino. Kalau cappuccino itu kopinya oke, susunya sedikit. Latte kopinya sedikit, susunya oke. Kalau kamparasi bisa beda. Ya nanti kalau 50-50 antara susu sama apa namanya sama kopinya. Oke, lanjut ya. Nah ini jenis kopi Arabica, Robusta, Liberica. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Lainnya itu adalah pengembangan. Jadi Arabica, Robusta, pertama Liberica itu bentuknya sedikit bilang ada visualnya. Masuk Indonesia itu tak ketika Belanda atau Portugis
tidak bisa panen Robusta sama Arabica. Dia memiliki alternatif lain bibit dan Liberica. Cuma varietasnya agak jarang Liberica. Karena dia penanganannya lebih sulit daripada Robusta dan Arabica. Nah ini kalau Excelsa itu banyak di Kudus, di Muria sama di Kendal. Ya Liberica itu aroma nangkanya cukup dominan, saya nggak begitu suka. Kalau kopi luwak sebenarnya sama kopi Robusta, cuma dia diprosesnya pakai luwak. Ini posisinya berbeda seperti ini, masih ada bentuk feses. Saya kemarin ada teman minta dibuatkan souvenir kopi. Souvenir kopi, dia pengusaha untuk memberikan pada pejabat, saya buatkan, nggak saya bawa, saya buat packagingnya pakai kayu jati gitu, terus tak printing laser, isinya kopi luwak. Kopi luwak itu kalau saya beli di petani di Kopi Tempur itu per 200 gramnya 300.000 per 200 gram, itu murah. Saya packaging rapi, jadi saya jualnya 1 juta. Itu souvenir masalahnya. Dan kopi luwak itu memang apa rasanya tuh apa ya? Kalau orang suka kopi pahit, itu biasanya kan malah habis minum kopi kan agak sisa-sisa gimana. Kalau kopi luwak itu saya clear. Jadi aftertaste-nya enak banget clear. Kopi luwak. Hampir sama kalau aftertaste dengan Panama Geisha. Tapi sedangkan 250.000. Itu memang dari sisi rasanya saya nggak bisa cerita sih. Selain mungkin dari faktor sugesti juga ya. Wah kopi larang gitu. Berarti sih harus benar-benar dinikmati dan cepet entek iman-iman gitu kan. Ya, ini kopi luwak. Kopi luwak yang paling banyak itu di situ ya. Kalau yang kemarin saya sering dikirimin beberapa tani di Lampung gitu kopi luwak sering. Saya sering dapat kopi gratis dari Gayo sama Lampung. Di sana. Lanjut. Nah ini metode yang sekilas saja ya, manual brewingnya, metode tentang penyeduhan kopi. Di situ ada V60. V60 itu metode dari Jepang ya, seperti ini. Ini yang besar, ini yang kecil. Biasanya pakai kertas nomor 2, nomor 1. Kemudian kalita, saya nggak bawa kalita, French press. Seperti ini, French press. Baru kali ini saya ngasih materi dan kopi suruh bawa alat sendiri sama penyelenggara. Kemudian aeropress, ini aeropress jarang-jarang tak pakai karena saya nggak begitu, ternyata setelah hasilnya nggak begitu suka. Kenapa ya? Ada sesuatu yang apa ya? Nggak pas lah buat saya sendiri karena kopi itu apa namanya, bukan, kalau saya ngomong tentang rasa kopi itu subjektif. Katanya paling enak, saya lebih suka Gayo, orang itu tidak ketamani, kecuali kalau ngomongnya kopi susu. Kita ngomong kalau saya punya kaldu ya single origin ya, itu kayak kesukaan seperti perbandingan gini, soto Kudus sama soto Semarang enak mana? Kan? Kalau orang Kudus bilang enak Semarang karena bosan dia. Kalau soto Semarang, enak Kudus lah. Karena jauh-jauh dari Semarang ke Kudus dagang. Jadi semua kopi itu seperti itu. Ya. Jadi istilahnya, makanya kalau saya kadang-kadang suka bukan protes ya, ada lomba manual brew itu, objektivitas juri itu kadang-kadang dipertanyakan dari sisi liga. Sekarang kalau saya suka kopi Gayo sedang begitu lomba, kopi yang dipakai kopi Ketamani yang lebih cenderung kepada acid. Padahal saya nggak suka. Kan ya, nah, bagaimana ketika apa namanya waktu briefing mungkin seperti ini, tapi ketika udah di lapangan kan aplikasinya nggak semudah itu. Kemudian semek, saya nggak semek. Mukapot, saya ada bawa mukapot. Ada yang seperti ini,
ada seperti ini, gitu, nggak boleh. Putih. Seperti ini, dapat ya. Ini kalau Anda pengen usaha ini menghasilkan espresso, mesin itu juga kalibrasinya susah. Kalau Anda pengen usaha kopi susu, pakai aja mukapot saran saya untuk buat basic espressonya. Kalau buat pakai mesin, kalau mesin yang canggih, pakai Simonelli, pakai Marzocco ya. Marzocco itu mungkin ya yang kopi harga di atas 100 juta bisa konsisten. Tapi nyuwun sewu, kayak mesin kayak gini, bagaimana konsistensinya untuk kalibrasinya? Itu juga mahal. Mesin espresso Simonelli Apia 2 yang second aja masih 80 juta. Kalau mau kapot supaya second espresso Lebih rock press ya, lebih enak ini, lebih enak apa namanya rock press maksudnya, rock press ya, enak rock press, tapi kan ada butuh ekstra, ya, kan ekstra. Nah makanya kalau jual kopi susu, kopi kekinian ya, saya selalu pagi-pagi itu buat banyak banget, banyak langsung, kita masukin botol rapet atau kulkas. Tapi kalau kita ngomong benar, kenapa sekarang jadi jiwa banyak yang ukur? Berapa? Anu kan tutup kok. Ini masih manual. Nggak konsisten rasanya. Sebenarnya kalau kita ketika mau kalibrasi di rock press itu ada masalah di sealnya dan lain-lain, muter kan? Kita nggak ngeliat gewo, tahunya warnanya hitam. Kita udah terbiasa mengincipin, karena kita nggak ngincipin, tuh kok rasanya kayak gini. Akhirnya kemana punya rokok saya jual, karena pertama kita pakai, kita pakai ternyata pertama kemeng, kedua kok nggak konsisten, tapi suka ini. Toh, ya maaf-maafnya bukan saya kita mengesampingkan selera konsumen, yang penting kita dapatnya apa? Unsur topinya masih ada, tidak terlalu manis atau dipakai lagi gula arennya, susunya konsisten, tidak terlalu gurih. Kadang-kadang Pak saya minta kopi susu tapi kopinya agak ditebelin. Ya kalau ini tinggal banyakin aja. Sekarang kalau pakai mesin atau rock press atau apa namanya flare itu ya. Standarnya kan mau single shot double shot di angka 35 ml. Asal apa itu memang udah standar. Tapi kadang-kadang ya itu ketika kita proses lama di atas saking asiknya kita lupa kalibrasi, lupa kontrol. Kalau ini aku konsisten. Memang dari si rasa pekatnya pekat rock untuk campuran memang pekat rock. Ini kan perbandingannya beda. Langsung aja tanya jawab ya, nggak biar yang Vietnam trip. Satu saat saya